Ketegangan di Timur Tengah makin memuncak. Iran memperingatkan Amerika Serikat usai bergabung dengan pasukan Israel menyerang 3 lokasi nuklir di Iran, pada Minggu, 22 Juni 2025. Iran bakal membalas serangan Amerika. Pangkalan militer Amerika menjadi target balasan Iran dari Bahrain hingga Irak, Suriah hingga Uni Emirat Arab. Televisi pemerintah Iran menyatakan setiap warga negara atau personel militer Amerika di Asia Barat menjadi target usai serangan udara Amerika terhadap fasilitas nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Dalam operasi Midnight Hammer, 125 pesawat Amerika dijatuhkan ke Fordow, fasilitas nuklir super rahasia di lereng pegunungan selatan Teheran. Citra satelit McKinsey Intelligence, pada 22 Juni menunjukkan 6 kawah baru di Fordow dan abu puing di lereng bukit. Selain itu, pintu masuk terowongan nuklir Iran ditutup usai serangan. Organisasi Energi Atom Iran menyebutnya pelanggaran hukum internasional. Evakuasi massal ribuan warga Teheran terjadi usai serangan. Di Timur Tengah, Amerika dilaporkan menempatkan lebih dari 40.000 tentara di berbagai pangkalan militer, dan kapal perang milik Amerika berada di bawah Komando Militer Amerika untuk kawasan tersebut, yaitu Komando Pusat Amerika. Konsentrasi pasukan Amerika berada di Qatar, Bahrain, Irak, Suriah, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Dalam sejarah jarang dibahas publik, Iran dan Israel dulu bersahabat. Sejak 1948, Iran adalah salah satu dari 2 negara Muslim pertama mengakui kedaulatan Israel. The Middle East Journal tahun 1979 mencatat hubungan erat ini bertahan hingga era Reza Shah Pahlavi, seorang pemimpin sekuler pro-barat menjalin kerjasama strategis dengan Israel. Segalanya berubah drastis saat revolusi Islam 1979 meletus, menggulingkan Shah dan menghadirkan Ayatullah Khomeini. Sejak itu, Iran berubah haluan menjadi musuh utama Israel dan sekutunya, serta pemimpin simbolis perlawanan anti-barat di Timur Tengah. Puluhan tahun dalam ketegangan, April hingga Juni 2025 menjadi puncak eskalasi terbaru. Mulai 13 Juni, Israel melancarkan serangan udara ke fasilitas nuklir Iran di Natanz, Fordow, Isfahan, dan markas LTI-RGC di Teheran. Lebih dari 200 pesawat dan drone Mossad dikerahkan. Sebagai balasan, Iran menembakkan lebih dari 400 rudal balistik dan drone, termasuk rudal hipersonik Fatah 1. Sebagian berhasil dicegat Iron Dome, namun beberapa mencapai wilayah Israel, menimbulkan korban luka dan kerusakan ringan di Tel Aviv. Krisis di Timur Tengah kerap berdampak langsung ke energi global, harga minyak, logistik, hingga keamanan siber dan politik dalam negeri Indonesia. Harga minyak global naik signifikan sejak konflik pecah, memicu potensi inflasi pangan di Indonesia. Selain itu, retorika konflik Israel dan Palestina sering dijadikan amunisi propaganda kelompok ekstrim di Asia Tenggara. Lebih jauh, ancaman nuklir di kawasan ini bisa mengguncang tatanan geopolitik dunia. Indonesia sebagai negara non-blok punya peluang mengambil peran aktif sebagai mediator diplomasi damai. Indonesia wajib bersikap, bukan menjadi penonton. Eskalasi di Timur Tengah ini tak bisa dilepaskan dari konflik global lain. Saat Amerika terlibat perang terbuka di Iran, Rusia berpeluang menekan Ukraina lebih keras. NATO akan dipaksa membagi perhatian, dan ketegangan di Eropa Timur bisa kembali memanas. Di Asia Pasifik, China berpotensi mengambil kesempatan memperluas tekanan ke Taiwan. Beijing bisa memperluas wilayah pengaruhnya tanpa risiko konfrontasi langsung. Beijing disebut menawarkan dukungan teknologi drone dan sistem pertahanan ke Iran, sembari mempererat cengkeramannya di Laut Cina Selatan dan Taiwan.